drama agama yang insya Allah akan disampaikan oleh dari Allah kita Kiai Haji Hamid Nuriyakin. Begitu kami persilakan dengan segala hormat. Shallu ala Sayyidina Muhammad. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Ila akhir ayat. Qala ta'ala aidan fi ayatin ukhra. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ila akhir ayat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam at-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanba lah. Shadaqallah sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sesepuh, tokoh masyarakat, para alim ulama, para asatidz, para hujjaj, khusus Ketua Majelis Ta'lim Bapak Ustaz Haji Ahmad, semoga beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga Ustaz Rudi, Ustaz Yusuf, Ustaz Hafiz, dan juga para asatidz yang lain yang hadir, yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu. Bil khusus Sahibul Bait serta keluarga besar yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga yang saya hormati calon orang, semoga beliau senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan taufik inayah hidayahnya lah kita bisa silaturahim, bisa bersama-sama menghadiri majelis ilmu, dan kita pun terus berdoa kepada Allah, Allahumma ja'alni jalisan sholihan. Kita minta kepada Allah supaya dibiasakan duduk dengan orang-orang baik di majelis ilmu. Karena ketika kita duduk di majelis ilmu, maka tentunya kita memperoleh pahala yang besar dari Allah. Segala kesalahan dan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajatnya dunia dan akhiratnya, serta segala hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad, salawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita harus punya cita-cita yang mulia. Kata Nabi, khairun nas, sebaik-baik manusia ini bukan karena dia punya harta benda yang banyak. Sebaik-baik manusia bukan karena dia punya kedudukan jabatan yang tinggi, akan tetapi karena sebaik-baik manusia anfa'uhum linnas, yaitu memberikan banyak kontribusi kepada sesama manusia. Jadi jamaah rahimakumullah, ini calon anggota dewan punya tujuan mulia. Nah, kita juga jamaah rahimakumullah harus punya cita-cita yang mulia, bermanfaat di masyarakat. Ya minimal di lingkungan deh. Bapak niatin jadi calon RT. Mau nggak Pak? Nah, jadi calon RT luar biasa, banyak yang ngodoain Pak. Syukur-syukur dari RT naik RW. Alhamdulillah udah 2 periode. Ya, kalau sudah RW niatin nyalek.
Saya pengen, soalnya cuma nggak ada yang nyalonin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua masing-masing punya porsi. Punya keahliannya, punya bidangnya. Saling doa bidoa. Kalau ada orang niat baik, doain. Nah, orang yang mendoakan saudara kita udah niat baik, itu dapat pahala dari Allah. Cuman jangan doa doang, dukungannya, begitu kan? Amin ya rabbal Amin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, masih muda, luar biasa tuh Pak. Ya. Usia udah berapa Pak Dewan? 24, coba. Oh, 2 kali lipatnya saya. Tapi kalau Fisma kayaknya nggak jauh ya, kayak dia 35 kan? Iya. 24-25 dah. Emang jemaah rahimakumullah, survei membuktikan kalau kita pengen awet muda itu sering kumpul-kumpul sama orang yang rajin zikir. Orang kalau rajin zikir, pikirannya itu sofat fikroh, jadi pikirannya bersih Pak. Yang hadir di sini wajah-wajah pikirannya selalu optimis. Yakin kalau pulang pengajian bakal ada yang ngasih duit, amin. Bayar utang nanti. Alhamdulillah. Sofat fikruhu, ya, waraka qalbuhu, maka hatinya dientengin sama Allah. Jadi orang kalau sudah dipilih sama Allah, hatinya gregetnya pengen manfaat, pengen kebaikan. Ba'da Isya udah nunggu, ya Allah malam bakal tahajud. Kalau mau niat tahajud, mohon maaf ya rahimakumullah, kalau kata guru saya, itu settingannya di hati. Jangan ngandelin alarm. Alarm 3 dimulai dari jam 2.30. Dari jam 3, jam 3.30. Iya, jam 2.30 nyala matiin. Masih ada orang jam 3. Jam 3 nyala matiin, masih ada orang setengah 4. Mati semua hadirin. Lah orangnya bablas. Karena apa? Alarmnya bukan di batin, di zahir, di fisik. Jadi alarm itu adanya di hati kita nih. Connect ke Allah Subhanahu wa taala. Minta biar istiqomah. Jadi orang yang ahli tahajud. Kalau kita jadi orang ahli tahajud, anak cucu kita ini bakal disenengin sama Allah Subhanahu wa taala. Satu, ahli tahajud. Yang kedua, usahakan ahli sholat di awal waktu. Jangan tinggal. Jangan sholat diundur-undur. Udah mepet waktunya. Maghrib udah jam 7 kurang 5. Ya kan, baru habis maghrib, assalamualaikum warahmatullahi, mau sholat aja, Allahu akbar, diomeli. Masih lo paling cepat aja, bukan paling cepat kitanya, nggak tahu diri. Sholat udah mojok banget. Iya. Mentang-mentang Isya waktunya lama, Allahu akbar, ntar aja sholat Isyanya jam 3. Jam 3 gabung tahajud. Mohon maaf jamaah rahimakumullah, emang kita bisa ngejanjiin nanti jam 3 masih hidup? Kan kita nggak tahu. Nah kalau jam 2 kita nggak ada, belum sholat Isya, utang sama Allah. Barang siapa yang meninggalkan sholat muta'amidan dengan sengaja, aduh berat hukumannya Pak. Padahal satu waktu kita ninggalin sholat dengan sengaja, nama kita ditulis Pak di pintu neraka. Na'udzubillah min. Ya Allah, berat. Makanya jangan berani ngentengin ibadah, terutama sholat. Orang yang akan dapat jaminan dari Allah adalah orang yang menjaga waktu sholat di awal waktu. Lalu yang ketiga, kalau hidup kita pengen mulia, selalu dapat kemudahan jalan dari Allah, segala urusannya selalu dimudahkan sama Allah. Istiqomahkan kita ini berbagi nikmat dengan orang lain. Apa yang masih kita bisa berbagi dengan orang lain, bagi sama orang lain. Sama orang yang di rumah, senengin orang yang di rumah. Sama sanak famili, keluarga, senengin semuanya. Termasuk jamaah. Saling doa bidoa. Nih jamaah malam Jumat, doain biar semuanya pada jadi orang kaya raya, amin. Pada jadi bos semuanya, amin. Duitnya banyak, tabungan di bank semuanya, amin. Jangan ada jamaah majelis malam Jumat yang enggak haji, semuanya biar haji umroh semua. Amin. Ya Rabbal.
Cuman jangan amin doang, pikirin, mikir. Amin, mikir. Mulai nabung bismillah karena Allah Subhanahu wa taala. Buat apa duit? Kumpul-kumpulin. Di bank sampai ratusan juta, beli mobil tiap tahun gonta-ganti, rumah direnovasi, beli baju yang bagus-bagus. Ada tetangga berangkat umroh, masya Allah, mohon maaf, nggak ada terketuk pisah nantinya. Padahal dapat jaminan orang yang pulang haji, pulang umroh bakal dikayain sama Allah. Amin. Ya Rabbal. Kita kan minta sama Allah biar jadi orang yang kaya lahir dan batin. Jadi jangan khawatir, jangan perhitungan. Bisnis yang menjanjikan adalah bisnis dengan Allah. Ini jamaah malam Jumat datang nih di pengajian, bapak yang ketempatan ini dijamin nama Allah. Gimana nggak dijamin jamaah rahimakumullah? Emang bapak ya udah tahu nih bahwa malam Jumat bakal nyuguhin ini nggak tahu pak. Ini Allah yang semua memberikan kemudahan rezeki. Bapak berangkat ke pasar, alhamdulillah ada rezekinya, ada uangnya. Ngelihat ada pisang, dibeli pisangnya. Ada salak, dibeli salaknya. Ya kan, ada lemper, namanya lepet. Kesukaan saya ini lepet ini, alhamdulillah. Ini siapa yang nyeting hadirin kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Berangkat ke pasar, duit ada, rezekinya ada. Semua memang Allah udah disiapin buat kita orang yang mengutamakan urusan Allah, maka urusan dunia dicukupin nama Allah. Amin ya rabbal alamin. Itulah kajian kita untuk melanjutkan pertemuan yang lalu. Bagaimana kata Imam Qurtubi, orang yang akan hidupnya dibahagiakan, satu, nyari rezeki yang halal yang barokah. Yang kedua, mengutamakan akhirat ketimbang dunia. Tapi jangan lupa, hidup kita ini di dunia. Harus maksimalin usaha kita, kerja kita, supaya kita dapat dua-duanya, dunia dan akhirat. Yang ketiga, siapa orang yang akan dibahagiakan oleh Allah, diberikan ketenangan jiwa, punya jiwa yang namanya ridho bil qada. Ridho apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing punya cerita. Masing-masing jamaah rahimakumullah rezekinya berbeda-beda. Ini perlu kita terus mensyukuri karunia yang Allah berikan sebagai qada dan qadarnya Allah. Ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dikasih pasangan, alhamdulillah, syukuri dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal ngejaga nih nikmat Allah sebagai pendamping kita nih, terus minta kepada Allah Subhanahu wa taala biar kita jadi suami yang sempurna di mata Allah, sempurna di mata pasangan kita. Biar kita ingin pasangan kita, istri juga yang sempurna di mata kita dan di mata Allah Subhanahu wa taala. Kita pengen jadi suami yang sempurna, istri yang sempurna di hadapan, di mata anak-anak kita. Itulah harapan cita-cita yang mulia. Kalau sudah punya cita-cita yang seperti ini, insya Allah, maka Allah akan berikan nilai kebaikannya sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Kalau belum sempurna di dunia, dari niat itulah nanti di akhirat disempurnakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau udah punya cita-cita, punya keinginan yang kuat. Sama halnya jamaah rahimakumullah, ada orang iri, pengen sedekah nggak punya duit. Niat di dalam hatinya, ya Allah, kalau saya kaya kayak dia mah pengen ya Allah sedekah. Nanti di akhirat Allah wujudkan itu pahalanya. Fulan, kamu memang tidak sedekah di dunia, tapi niatmu yang mulia itu aku simpan kebaikanmu dan aku tunjukkan pahalanya di akhirat. Itu hadirin, jadi nggak ada ruginya kita nih. Apa yang mesti kita niatkan dalam kebaikan dicatat sebagai nilai pahala di mata Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dalam satu keterangan, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu harus disertai dengan niat. Niatnya seorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang selalu terus niat baik, dimanapun, kapanpun, kepada siapapun. Jangan pilih-pilih. Orang kaya, orang miskin, ya, pandai ataupun jahil, semua sahabat kita, saudara kita.
Maka kalau kita semuanya bergaul karena Allah, menolong karena Allah, maka disitulah ladang amal soleh kita untuk Allah buka kemudahan dalam kehidupan dunia dan meraih kesuksesan di akhirat. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.